Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pembahasan kita tentang bab yang pertama dari kitab Al-Jurumiyah, yaitu bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mulai dari pertama. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini pengertiannya kalam. Kalam ialah lafadz yang tersusun dan bermakna lengkap. Dari sini kita bisa simpulkan, jadi kalam itu adalah lafadz yang tersusun dan bermakna lengkap. Dijelaskan lagi, maksudnya kalam menurut istilah ahli ilmu nahwu ialah harus memenuhi 4 syarat. Jadi kalam menurut istilah ulama ahli nahwu itu harus memenuhi 4 syarat. Apa saja diantaranya syaratnya kalam? Yang pertama, kalam itu bisa disebut dengan kalam karena dia berupa lafadz. Nomor 1, lafadz. Lafadz. Pengertiannya lafadz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah itu disebut dengan lafadz. Kita ambil contoh. Kitabun artinya adalah kitab. Majlisun artinya majelis atau tempat pertemuan. Qalamun artinya pena. Masjidun artinya adalah masjid. Keempat contoh ini semuanya disebut dengan lafadz. Apa yang disebut dengan lafadz? Ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah, jadi 4 contoh ini adalah kalimat yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kita ambil contoh kitabun, berarti kaf, ta, alif atau hamzah, ba. 4 berarti ada 4 huruf hijaiyah di sini. Majlisun ada 4 huruf hijaiyah di sini, mim, jin, lam, sin. Qalamun ada 3 huruf hijaiyah di sini, qaf, lam, dan mim. Masjidun ada 4 huruf hijaiyah di sini, mim, sin, jim, dal. Nah, jadi 4 contoh ini adalah disebut dengan lafadz. Ya, sudah paham ya saya kira. Jadi pokoknya kalau ada kalimat yang di situ ada huruf hijaiyahnya, maka bisa disebut dengan lafadz. Oke. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan lagi. Dan sebagainya ya. Ini. Jadi suara ayam, beduk, kaleng, petir, mesin dan sebagainya tidak termasuk lafadz. Nah, seperti apa yang saya ucapkan ini tidak ada huruf hijaiyahnya sama sekali karena saya menerangkan dengan bahasa Indonesia dan tidak ada huruf hijaiyahnya yang keluar ya. Nah, berarti kalau ada kalimat yang di situ mengandung sebagian huruf hijaiyah, maka dia bisa disebut dengan lafadz. Oke, tolong diperhatikan. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya syaratnya kalam adalah murakkab. Apa? Murakkab. Artinya apa? Tersusun. Tersusun ya. Namanya tersusun itu 1, 2. Nah, ini nama tersusun. Jadi ada rumah susun pasti minimal 2 lantai lah. Ya, 1, 2 itu namanya rumah susun. Kalau susunannya banyak ya enggak apa-apa ya. Nah, ada rumah tingkat 5 misalnya ya, itu boleh. Yang kedua syaratnya kalam adalah murakkab. Nah, apa yang disebut dengan murakkab? Murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Ucapan yang tersusun
atas 2 kalimat atau lebih. Nah, jadi syaratnya kalam itu yang kedua adalah murokab. Apa murokab? Ucapan yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Jadi kalam itu bisa disebut kalam karena dia tersusun minimal 2 kalimat atau lebih. Kita ambil contoh. Zaitun qaimun. Zaid berdiri. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, jadi ketiga contoh ini bisa disebut kalam karena sudah memenuhi syarat yaitu murokab. Ya, murokab. Murokab itu artinya sendiri adalah tersusun minimal dari dua kalimat. Coba kita lihat contoh. Zaitun qaimun. Zaid kalimat pertama, qaimun kalimat kedua. Allahu Akbar, Allah kalimat yang pertama, Akbar kalimat yang kedua. Subhanallahi, subhana kalimat yang pertama, Allahi kalimat yang kedua. Jadi ketiga contoh ini bisa disebut dengan murakkab karena dia merupakan susunan dari 2 kalimat dan itu adalah syaratnya kalam, minimal terdiri dari dua kalimat. Kira-kira sudah paham apa belum? Ya, itu coba dilihat. Jadi kalau 1 kalimat saja bukan termasuk murakkab. Nah, diingat-ingat, apabila ada 1 kalimat atau 1 kata saja maka belum disebut dengan murakkab. Yang dimaksud dengan kalimat di sini ialah seperti kata nih. Oh ini. Jadi yang dimaksud dengan kalimat di sini ialah sepatah kata, bukan seperti kata ya, mohon maaf, sepatah kata. Nah, selanjutnya kalam itu bisa disebut dengan kalam. Syaratnya yang ketiga adalah mufid. Coba didekatkan kameranya. Mufid. Apa yang disebut dengan mufid? Dijelaskan. Mufid adalah ungkapan yang berfaedah, yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Jadi yang disebut dengan mufid, cara bahasanya singkatnya mufid itu adalah kalimat yang berfaedah. Berfaedah itu bermanfaat. Bermanfaat itu bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Jadi apabila ada kalimat yang bisa memberikan pemahaman, memberikan manfaat kepada orang lain, maka disebut dengan mufid. Kita ambil contoh. Zaitun qaimun, atau kita baca dulu keterangannya di sini ya. Ungkapan mufid adalah ungkapan yang berfaedah, yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Ma'afada faidatan yahsanu sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Jadi mufid adalah kalimat yang apabila orang itu mendengarnya, dia itu bisa memahami kalimat tersebut tanpa bertanya kembali. Kita ambil contoh Zaitun qaimun. Kondisi Zaid adalah berdiri. Atau qaimun, berdiri saja. Sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa halu Zaidin. Bagaimanakah keadaan Zaid? Kita ambil contoh. Kaifa halu Zaidin. Ini artinya apa? Bagaimana keadaan Zaid? Kemudian orang itu menjawab qaimun. Zaid berdiri. Dia berkata qaimun atau Zaitun qaimun. Itu kalimat sudah bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Karena orang yang tanya itu sudah paham apa yang dijawab oleh orang tersebut. Misalkan gini, bagaimana keadaan Zaid? Zaid berdiri sekarang. Nah, orang mendengar jawaban seperti itu, saya yakin orangnya sudah puas. Karena pertanyaan itu disampaikan adalah membutuhkan jawaban. Jadi dengan jawaban Zaitun qaimun, dari pertanyaan kaifa halu Zaidin, bagaimana keadaan Zaid? Zaid adalah berdiri sekarang. Berarti orang yang bertanya tidak perlu bertanya lagi karena dia sudah memahami pertanyaan yang disampaikan kepada orang tersebut.
Ya, ini yang disebut dengan mufid. Pokoknya intinya kalau mufid itu kalimat yang berfaedah, kalimat yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, akan tetapi orang lain itu apa? Dan dengan jawaban itu orang lain tidak perlu bertanya lagi. Seperti contoh, bagaimana keadaan Zaid? Zaid sekarang berdiri. Udah diam yang tanya. Nah, itu yang disebut dengan mufid. Nah, selanjutnya, nah, seperti contoh maridun sakit sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa Zaidun, bagaimana Zaid? Maridun sakit. Nah, atau Zaidun maridun. Nah, Zaid dalam keadaan sakit. Ini adalah yang disebut dengan mufid, ungkapan yang berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Jadi kayak itu orang yang mendengarnya itu tidak perlu jawaban lagi, tidak perlu bertanya lagi kepada orang yang bertanya tadi. Kepada orang yang memberikan jawaban tadi ya. Zaidun qaimun. Nah, ini contohnya dari mufid, kalimat yang berfaedah. Jadi, lanjutkan, perkataan yang janggal didengar karena tidak dapat dipahami maksudnya tidak termasuk mufid. Jadi ada kalimat itu yang janggal didengar dan tidak bisa difahami maksudnya. Artinya kalimat-kalimat tersebut masih menimbulkan pertanyaan lagi. Nah, maka itu tidak bisa disebut dengan mufid. Kita ambil contoh. In qoma Zaidun. Apabila Zaid berdiri. In ja'a abi. Seandainya ayahku datang. Dari sini kita tidak akan paham maksud dari orang yang ngomong tersebut. Coba, in koma Zaidun, seandainya Zaid berdiri. Ketika kita mendengar seperti itu, apa maksudnya orang ini ya? In ja'a abi, seandainya bapak datang. Kira-kira orang yang diajak bicara ini paham nggak kata-kata tersebut? Nah, ini pasti tidak paham. Karena apa? Karena dia yang bertanya ini adalah tidak bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Tanpa dilengkapi kalimat lainnya. Kalau perkataan itu ingin sempurna, maka harus ada tambahannya, yaitu seperti in koma Zaidun kumtu. Nah, ini apabila Zaid berdiri, aku pun berdiri. Nah, ini kalimat tersebut bisa disebut mufid karena kalimat ini bisa difahami oleh orang banyak atau orang lain. Seandainya Zaid berdiri, saya berdiri. Nah, beda dengan yang tadi. Seandainya Zaid berdiri, loh apa lanjutannya nggak ada ya. Jadi tidak bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. In ja'a abi fa'akrimhu. Apabila ayahku datang, maka aku akan hormati dia. Kalau hanya in ja'a abi tidak bisa disebut mufid, atau in koma Zaidun tidak bisa disebut mufid. Karena apa? Karena kalimat tersebut belum bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah wadho'. Wadho', apa pengertian dari wadho'? Ja'lul lafzi dalilan ala makna. Yaitu apa? Menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna, pengertian, atau biasanya disebut disengaja. Jadi ucapan yang disengaja itu yang disebut dengan wadho'. Dan pembicaraannya disengaja, ini dijelaskan lagi, dan pembicaraannya disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu ini membahas kaidah bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau atau orang yang lintur pun berkata bahasa Arab, walaupun berbahasa Arab atau bukan, tidak termasuk wadho' menurut ulama ahli nahwu. Jadi wadho' itu adalah kalimat yang disengaja yang berupa bahasa Arab. Seperti saya ini ngomong seperti ini, kalimatnya akan tersusun banyak toh. Ini tidak disebut wadho' ya, karena tidak berbahasa Arab. Nah, atau orang walaupun berbahasa Arab tadi, tapi dia mengucapkannya tidak sadar. Seperti in koma Zaidun atau in koma Zaidun fakumtu, ja'a Zaidun, koma Zaidun, seperti itu. Tapi ngomongnya dalam keadaan tidak sadar.
ngomongnya dalam keadaan mengigau, ngomongnya dalam keadaan ngelindur, maka tidak bisa disebut wadho. Jadi saya simpulkan, jadi kalam bisa disebut dengan kalam apabila memenuhi 4 syarat tadi. Yang pertama adalah lafadz, yang kedua adalah murakkab, yang ketiga adalah mufid, yang keempat adalah wadho. Itulah syarat-syarat dari kalam. Nah, ini bab pertama dalam kitab Jurumiyah menerangkan tentang kalam. Jadi intinya adalah kalimat-kalimat yang berbahasa Arab, yang tersusun, yang bisa memberikan pemahaman kepada orang lain dan diungkapkan secara sengaja, maka itulah yang disebut dengan kalam. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari kami atau penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Dan nanti kita tunggu video untuk berikutnya, yaitu tentang pembagian kalimat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.